Ini masih berkaitan dengan Car Free Day yang digelar di hari pemirsa, karena Car Free Day dan juga deklarasi gerakan pilah sampah di kawasan Plaza Festival Kuningan di pagi ini pun tidak hanya diramaikan oleh aktivitas olahraga dan juga UMKM saja, tapi warga juga diajak untuk menikmati beragam permainan tradisional. Salah satunya ini ada egrang yang bisa langsung dicoba oleh para pengunjung di sana. Wah, seru banget, dan kehadiran permainan rakyat ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan ruang publik yang sehat, interaktif dan juga ramah keluarga di tengah kota Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan oleh jurnalis Metro TV Insan Suwardi untuk Anda. Menjelang hari perayaan ulang tahun ke-499 tahun Jakarta, atau 1 tahun menuju angka 500 tahun umur Jakarta, dari kawasan Rasuna Said yang kini disulap oleh Pemprov Jakarta menjadi kawasan bebas kendaraan bermotor, semakin ramai dipadati oleh masyarakat. Dari pagi hari sampai dengan saat ini kami melaporkan, pemirsa Anda lihat di belakang kami saat ini ramai antusias dari masyarakat dengan sejumlah penampilan yang ada di dalamnya. Termasuk ada juga dari persembahan dari para pegiat, pelaksana, pelestari olahraga tradisional Indonesia atau mereka sebut dengan Portina, yang membawakan sejumlah olahraga dan permainan anak-anak masa lampau atau permainan jadul kita bilang. Ini kalau kita lihat di sebelah kiri saya, sangat menarik, teman-teman lagi pada main. Saya sebut biasanya sebagai lomba papan. Ini biasanya mereka saling menghentakkan kaki secara bersamaan antara langkah kiri dan kanan. Ini yang biasanya kalau zaman dulu ya, masyarakat selalu asik bermain bersama dengan teman-teman. Tidak hanya permainan ini, namun ada di sebelah kanan saya juga ada permainan papan egrang. Ini bisa dilihat di sebelah kanan saya, ini ada permainan egrang yang sangat antusias dari masyarakat untuk bisa bermain pada momen CFD di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada hari ini. Nah, untuk membahas seperti apa Portina mengemas dalam pelaksanaan ataupun pelestarian permainan tradisional ini, nah kita akan bertanya dengan Ketua Portina yang ada di sebelah saya. Nah, pemirsa, ini tidak hanya permainan dari lompat egrang, namun ada juga permainan seperti balap batok kelapa. Ini yang biasanya dimainkan oleh anak-anak. Mereka tadi sangat senang bermain bersama dengan para masyarakat yang berkumpul di kawasan CFD Rasuna Said, Jakarta Selatan. Nah, kita akan tanya langsung bersama dengan Ketua Portina yang sudah bergabung dengan saat kami. Bapak Ihsan, boleh bergabung dengan kami, Pak? Ya. Nah, ini ada Bapak Ihsan sebagai Ketua Portina DKI Jakarta. Nah, Pak Ihsan, pertanyaan saya adalah, dalam momen CFD yang baru di kawasan Rasuna Said ini ya, Pak ya, apa misi Portina dengan mengenalkan permainan-permainan tradisional ini kepada masyarakat, Pak? Iya, kami tergabung dalam relawan volunteer pecinta olahraga tradisional. Kami menyebut organisasi kami ada Persatuan Pelestari Olahraga Tradisional Provinsi DKI Jakarta. Misi kami adalah memperkenalkan permainan olahraga tradisional yang kelihatannya pada saat hari ini menjadi daya tarik tersendiri dari masyarakat. Kami Portina DKI Jakarta melakukan audiensi memperkenalkan bahwa kami bersama volunteer olahraga tradisional, dan alhamdulillah Dinas Pemuda dan Olahraga menyambut kami dan mengundang kami di kegiatan, dan akhirnya mudah-mudahan olahraga tradisional terus diminati oleh masyarakat. Nah, Pak Ihsan, sebenarnya apa sih yang dibawa oleh Portina dalam olahraga kali ini? Berapa jenis permainan ataupun olahraga yang dibawa, Pak? Iya, kebetulan kami membawa beberapa permainan olahraga tradisional, yaitu pertama bakyak, ya kita sebut trompa, berikutnya egrang, gasing, gasing, trompa, ada 4 ya. Tadinya kita membawa ketapel karena kondisi tempatnya sangat banyak ya orangnya, jadi kita bawa yang paling aman saja. Pak Ihsan, lalu saya ingin tahu, Pak, ini kan umur Jakarta sudah 499 tahun, Pak. 500 tahun menuju Jakarta, Jakarta semakin berkembang modern. Rasanya permainan-permainan seperti ini semakin lama ditinggalkan ya, Pak ya. Sebenarnya apa sih, Pak, pesan Portina kepada masyarakat dalam acara seperti ini, Pak? Baik, kita tidak ingin permainan tradisional ini sebagai cuma sebuah cerita. Kita mau angkat budaya lokal kita DKI Jakarta dengan permainan-permainannya, dan kami juga berupaya meningkatkan derajat permainan menjadi olahraga, akhirnya menjadi aktivitas fisik yang menjadi bugar masyarakatnya. Kami percaya kalau anak-anak melakukan aktivitas permainan ini, dia tidak hanya membugarkan dirinya,
tidak hanya berlatih berinteraksi sosial menjadi masyarakat yang madani, jadi juga termasuk menjaga kekayaan budaya, khususnya budaya Jakarta. Menjaga kekayaan sekaligus juga melestarikan permainan tradisional ya. Pak Ihsan, terima kasih sudah bergabung dengan kami, Pak. Nah, itu tadi pemirsa perbincangan kami bersama dengan Pak Ihsan sebagai Ketua Portina yang memberikan pesan bahwa umur Jakarta yang semakin banyak, semakin kompleks menuju 500 tahun umur Jakarta, ini juga tidak lepas sebagai momen kita untuk terus merefleksikan diri dengan berbagai permainan tradisional yang dibawa. Nah, dalam momen ini juga kita lihat di sebelah kiri saya ada permainan gasing yang semakin diminati oleh masyarakat. Nah, lewat momen CFD ini dari pemerintah Jakarta bersama dengan masyarakat berharap agar ini menjadi salah satu tonggak baru dalam menikmati Jakarta dengan suasana yang lebih indah, tidak hanya di kawasan Bundaran HI namun dari kawasan Rasuna Said Jakarta. CFD baru menjadi semangat baru Jakarta untuk menuju umur 500 tahun Jakarta yang lebih baik. Dari Jakarta, Isa Suwadi, Febri Septian, Metro TV. Seru sekali ya Febrian, cita-citaku hari ini setelah siaran mau ke sana. Semoga egrangnya masih ada. Semoga masih ada Car Free Day-nya ya, kan sampai jam 10 doang. Oh iya, sampai jam 10 doang. Tapi nggak apa-apa, minggu depan masih ada lagi. Ya. Oke pemirsa, bagi warga Jakarta nama HR Rasuna Said mungkin identik dengan kemacetan dan gedung-gedung di kawasan Kuningan. Namun di balik keramaian pusat ekonomi tersebut tersimpan kisah perjuangan seorang perempuan yang dijuluki singa betina oleh Bung Karno. Lalu bagaimana perjuangan sang jurnalis sekaligus politisi ini dalam merintis kemerdekaan Indonesia? Berikut liputannya untuk Anda. Namanya diabadikan sebagai nama jalan utama di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah jalur vital yang menjadi simbol modernitas ibu kota. Dia adalah Hajah Rangkayo Rasuna Said, sosok yang pernah dijuluki singa betina oleh Bung Karno karena keberaniannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah perempuan pertama dalam sejarah Indonesia yang ditahan pemerintah Hindia Belanda hanya karena pidato-pidatonya yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah kolonial. Lahir pada 14 September 1910 di Maninjau, Sumatera Barat, Rasuna tumbuh dengan kemauan keras dan berpengetahuan luas. Rasuna gigih memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Meski berdarah bangsawan, ia memilih jalur pendidikan agama di pesantren Ar-Rasyidiyah hingga melanjutkan ke Diniyah Putri Padang Panjang. Setelah menamatkan pendidikannya di Diniyah Putri, ia menjadi pengajar di alma maternya tersebut. Namun Rasuna akhirnya berhenti pada 1930 karena memiliki pandangan bahwa kemajuan kaum perempuan tidak cukup hanya dari sekolah, tetapi harus disertai perjuangan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan. Rasuna mulai terlibat sejumlah organisasi pergerakan di masa kolonialisme Belanda saat itu. Tahun 1932 menjadi catatan sejarah. Rasuna ditangkap dan dipenjara di Semarang karena keberaniannya mengecam Belanda melalui pidato-pidatonya. Namun jeruji besi tak membuatnya gentar dalam berjuang. Usai dari penjara, Rasuna menjadi nakoda bagi majalah bernama Raya, majalah yang dicap radikal karena tercatat menjadi tonggak perlawanan di Sumatera Barat. Rasuna juga menyebarluaskan gagasannya dengan mendirikan majalah mingguan Menara Putri di Medan. Lewat tulisannya yang tajam, ia membakar semangat perlawanan rakyat Sumatera. Pasca kemerdekaan, perjuangannya tidak pernah surut. Ia terus mengabdi di parlemen hingga akhir hayatnya pada November 1965. Kini semangat sang singa betina tak hanya menjadi nama jalan, tapi menjadi ikon transformasi Jakarta sebagai kota global. Ia adalah pengingat bahwa suara perempuan adalah kekuatan dan pendidikan adalah senjata untuk membebaskan bangsa dari keterbelakangan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.